Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi ahli sulhi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini di bulan Jumadil Awal, di bulan November akhir. Kita masih semua diberikan nikmat iman Islam, masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul, kita sama-sama mengkaji daripada kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan selesai kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian di bulan November akhir dan juga awal di bulan Jumadil Awal. Ini menjadi wasilah kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah, dan juga menjadi wasilah Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Musholal Mujahidin yang saya muliakan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan al-has ala sholatul witri, bab menjelaskan tentang sholat witir. Kita baca sama-sama hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Ali radhiyallahu anhu qala al-witru laisa bi khatmin as-sholatil maktubah, walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dia berkata, sholat witir itu tidak dilakukan sebagaimana sholat fardu, tetapi Rasulullah SAW selalu mengerjakannya serta bersabda, sesungguhnya Allah itu witir atau witir dan suka pada orang witir, maka sholat witirlah kalian wahai ahli Quran. Itu riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada kesempatan pekan lalu kita sudah membahas mengenai beberapa sholat sunnah yang itu dikerjakan baiknya di rumah, dan ada beberapa sholat sunnah yang itu baiknya itu di masjid atau di tempat umum, dalam hal ini majelis taklim, mushola dan lain sebagainya. Di pertemuan yang lalu bahwa di antara keutamaan seseorang ketika melaksanakan sholat sunnah di rumah, maka Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan kasih sayang terhadap orang yang sholat sunnah itu di rumahnya. Itu di antara keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah itu di rumah. Pada bab yang sekarang ini bab menjelaskan tentang sholat sunnah kembali, dalam hal ini sholat sunnah witir. Kalau yang lalu sholat qobliyah ba'diyah, apakah itu qobliyah ba'diyah sholat maktubah atau qobliyah ba'diyah sholat Jumat. Pada yang sekarang ini sholat sunnah witir. Dari sahabat Ali radhiyallahu an, sholat witir itu tidak harus seperti sholat fardu, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan sesungguhnya Allah itu ganjil, maka kerjakanlah sholat witir wahai ahli Quran, wahai orang Islam. Hadis riwayat Daud At-Tirmidzi. Sholat sunnah ini ada yang disebut dengan sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu, dan ada sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu. Yang kedua, sholat sunnah itu ada yang sholat sunnah biasa, ada yang sholat sunnah muakkad. Jadi pembagiannya ada yang biasa, ada yang dianjurkan. Di antara sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu adalah sholat witir. Sholat witir ini waktunya habis isya sampai sebelum subuh. Maka kalau ada orang sholat witir setelah subuh atau setelah zuhur, berarti kurang pas, kurang tepat, dan itu tidak ada aturannya. Begitu juga dengan sholat yang lain, kayak sholat duha, yang maka waktunya di waktu duha. Nah, ada beberapa sholat yang itu boleh dilakukan di mana saja. Contoh misalkan sholat syukril wudhu, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu tidak harus ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Ini kita familiar kalau di masjid, bahwa pelaksanaan sholat tahiyatul masjid itu ya kalau sholat Jumat. Nah, kalau saya di kampung, karena satu kampung itu masjidnya satu, jadi dari ujung barat, dari ujung timur, selatan, utara, masjidnya di tengah. Jadi kita ngelakuin sholat tahiyatul masjid itu ya seminggu sekali, pas Jumat itu, karena sehari-harinya ya di sholat seperti ini. Karena masjidnya sama jauhnya kayak dari sini ke At-Taqwa. Jadi melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu momennya itu di hari Jumat saja, sehingga sangat familiar ketika pelaksanaan sholat Jumat atau hari Jumat itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Padahal sholat tahiyatul masjid itu dilakukan kapan saja. Apakah itu di hari Kamis, apakah itu di hari Senin, apakah itu dari Selasa, tidak harus hari Jumat. Yang kedua, waktunya kapan saja, tidak harus waktunya siang, tidak harus waktunya malam.
pagi, jam 6 pagi pun boleh kita sholat tahiyatul masjid. Atau setengah 6. Kan setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah, betul. Tidak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid ya boleh. Kan ada sebab sholat tahiyatul masjid. Jadi karena misalkan mau umroh lalu kumpul di Masjid At-Taqwa, kumpulnya jam setengah 6 pagi, sambil nunggu kita sholat tahiyatul masjid, maka boleh. Jadi tidak harus ketika melaksanakan sholat Jumat saja. Jadi ketika kita ada momen untuk ada di masjid, maka disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah itu bagian. Nah berarti sholat sunnah itu ada 3 berarti. Ada waktu, ada yang tidak ada waktunya, ada tergantung tempatnya. Berarti tempatnya kayak tadi sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada yang biasa dan ada yang muakkadah. Nah kemudian yang bebas dilakukan adalah sholat hajat. Sholat hajat itu boleh dilakukan di siang hari, jam 9, jam 10 itu boleh. Tidak harus waktu jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Jam 2 siang juga boleh sholat hajat. Sholat istikharah boleh tidak dilakukan jam 11 pagi, boleh. Jam 10 pagi boleh. Karena sholat istikharah, sholat hajat tidak mempunyai tempat, di mana saja yang nggak apa-apa. Nah berbeda dengan tadi sholat tahajud ada tempatnya, sholat duha ada waktunya, sholat witir ada waktunya. Nah beberapa sholat sunnah ini ada yang berkaitan dengan waktu, di antaranya adalah witir yang malam hari ini kita akan bahas. Nah sholat witir ini sholat yang waktunya khusus, ba'da sholat isya sampai dengan waktu menjelang sholat subuh. Ini panjang waktunya. Kalau sekarang berarti dari jam 7 lebih 5 menit sampai dengan jam 4 lebih 1 menit waktunya untuk pelaksanaan sholat witir. Nah kemudian sholat witir ini kategori sholat yang muakkadah, sholat yang dianjurkan. Sholat ini tidak wajib kata baginda Nabi, seperti halnya yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, bahwa sholat witir itu tidak harus dilakukan seperti halnya dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu dalam keadaan apapun harus sholat, mau dalam keadaan hujan lebat, mau dalam keadaan panas yang sangat terik, dalam keadaan banjir, dalam keadaan kebakaran dan lain sebagainya, maka sholat itu harus dilakukan kalau sholat fardu. Ya kalau misalkan banjir, sholatnya bagaimana? Nggak bisa sujud, ya jangan sujud, berarti kan seperti itu. Yang penting sholat dulu. Misalkan banjirnya kayak banjir hampir 2 meter, itu kan sulit untuk sujud dan lain sebagainya. Bisanya berdiri saja, ya maka berdiri saja sholatnya. Nah ini berkaitan dengan sholat fardu, dalam keadaan apapun harus dikerjakan. Dan dalam sholat witir ini kategori sholat sunnah yang ini sebenarnya boleh tidak dikerjakan, tetapi baginda Nabi dalam hal ini menekankan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah witrun. Allah itu adalah witrun dan yuhibbul witron. Allah adalah zat yang tunggal dan Allah suka yang ganjil-ganjil. Makanya sholat witir itu ganjil bilangan, boleh 1, boleh 3, boleh 5 sampai dengan 11. Nah dan dalam hal ini maka baginda Nabi mengkategorikan sholat witir ini adalah sholat yang sunnah, dan kemudian ahli fikih mengklasifikasikan bahwa sholat sunnahnya kategori sunnah muakkadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli lailin qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awali lailin wa min awsatihi wa min akhirihi wa intaha bitruhu ila sahar. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, dari semua waktu malam Rasulullah SAW
selalu mengerjakan sholat witir. Beliau pernah mengerjakan sholat witir pada permulaan malam, pernah pada malam dan pernah pada akhir malam. Serta paling akhir beliau mengerjakan sholat witir sampai habis waktu sahur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Siti Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam mengerjakan sholat witir, dan sholat witirnya Rasul ini secara waktu itu berbeda-beda. Di permulaan malam berarti setelah sholat isya jam 8 lah, permulaan malam, lalu pertengahan malam jam 12, dan pernah kemudian di akhir daripada malam sebelum sholat subuh. Berarti kalau sekarang ya jam 3.30 lah, jam 3.45 di dini hari. Nah, ini dilakukan oleh baginda Nabi, dan kita ini boleh mengerjakan di 3 waktu itu. Kayaknya lagi musim dingin seperti sekarang, bangunnya agak repot kalau jam 3, jam setengah 4. Witirnya jam 7.30. Witirnya nanti sajalah sebelum tidur, tidurnya jam 10, witirnya setengah 10 misalkan, maka boleh di situ. Dan itu kategori maksudnya awal daripada malam. Dan ini baginda Nabi pun mengerjakan itu. Lalu kalau kita dirasa nanti bisa bangun jam 12 atau jam 12 itu belum tidur, kan nanti saja jam 11.30 kita sholat witirnya. Atau kalau kita yakin bahwa kita akan bangun di jam 3.30, maka witirnya nanti di jam 3.45 misalkan, maka itu boleh-boleh saja. Dalam arti witir yang terpenting waktunya pada sholat isya dan sebelum sholat subuh. Dalam hal ini pada selesainya itu pada waktu sahur mendekati subuh. Sahur itu ya 5-10 menit sebelum waktu sholat subuh. Nah, berkaitan dengan waktu dalam hal ini, maka sekali lagi ada 3 pilihan: di awal waktu, di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir sholatikum bil laili witron. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla aw tusbihu rawi Muslim. Dan Ibnu Umar radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah sholat malam dengan sholat witir. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat witirlah kalian sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhirilah sholat malammu dengan sholat witir. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah sholat witir sebelum sholat subuh. Nah, di hadis riwayat sahabat Ibnu Umar, jadi witir itu diakhirkan. Ini tidak wajib, ya, tapi bagusnya diakhirkan. Makanya ketika kita melaksanakan sholat tarawih nanti di bulan Ramadan, itu kan biasanya witirnya di akhir. Dan kita jarang temui, bahkan mungkin tidak ada lah di Bekasi, setelah sholat isya lalu witir dulu baru sholat tarawih gitu. Itu kayaknya besok-besok imamnya kayaknya ini dilaporin kayaknya sama jamaah kalau witir dulu baru sholat tarawih gitu. Nah, padahal kalau dikatakan boleh ya boleh-boleh saja, karena ya tadi namanya sholat sunnah, dan waktunya itu antara sholat isya, ba'da sholat isya sampai dengan sholat sebelum sholat subuh, ya boleh-boleh saja. Misalkan witirnya dulu, nanti tarawihnya nanti jam 3 pagi gitu. Nah, tetapi dalam hal ini
yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar bahwa pelaksanaan sholat witir itu bagusnya perintahnya adalah di akhir sholat sunnah, di akhir sholat sunnah. Jadi kalau kita sholat sunnah tadi, sholat sunnah tarawih, ya maka witirnya nanti setelah tarawih. Atau setelah sholat sunnah tarawih, nanti sajalah sholat witirnya sebelum subuh, setelah sahur misalkan. Ya boleh-boleh saja seperti itu, boleh-boleh saja. Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri dikatakan bahwa Rasulullah memerintahkan kerjakan sholat witir sebelum sholat subuh. Nah, ini menunjukkan waktu juga, bahwa selesai daripada waktu pelaksanaan sholat witir itu ya ketika sholat subuh itu sudah datang. Ketika sholat subuh sudah masuk, ya maka sholat witir sudah selesai. Maka baginda Nabi memerintahkan sebelum melaksanakan sholat subuh, kalau masih ada waktu kerjakan sholat witir. Dalam arti ketika kita bangun tidur, lalu tinggal 2 menit lagi atau 3 menit lagi dan kita upayakan bisa untuk sholat witir, ya udah 1 rakaat sholat witir berarti di sini sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, ini karena sekali lagi witir itu adalah bilangannya ganjil, dan dikatakan tadi bahwasanya innallaha witrun yuhibbul witra. Allah adalah zat yang tunggal dan Allah suka yang ganjil-ganjil, yang tunggal-tunggal. Maka diantaranya adalah sholat witir ini. Nah, sholat witir secara hikmahnya adalah ketika kita melaksanakan itu, Allah adalah suka terhadap orang-orang yang melaksanakan sholat witir, karena tadi Allah adalah yuhibbul witra. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sholatu bil laili wa hiya mu'taridah baina yaday fa idza baqiya al witru ayqadha fa awtar rawahu Muslim. Wa fi riwayatin la fa idza baqiya al witru qala qumi fa awtir ya Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa sholat sunnah pada waktu malam. Sedangkan Aisyah yang jujur di depannya. Apabila beliau tinggal mengerjakan sholat witir, beliau membangunkan Aisyah. Kemudian dia mengerjakan sholat witir. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu an, baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah malam itu tidak hanya witir, banyak yang dikerjakan oleh baginda Nabi. Nah, setelah baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah malam, tinggal ditutup dengan pelaksanaan sholat witir, baginda Nabi membangunkan istrinya Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu dibangunkannya ketika pelaksanaan sholat witirnya saja. Katakanlah misalkan itu ada sholat tahajud, sholat sunnah, sholat hajat dan lain sebagainya, dan itu sudah dikerjakan oleh baginda Nabi, dan ketika ditutup dengan pelaksanaan sholat witir, maka baginda Nabi membangunkan daripada Siti Aisyah, yang mana Siti Aisyah ini adalah istri daripada Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan witir itu penting. Sholat witir ini sangat dianjurkan oleh baginda Nabi, sampai-sampai Siti Aisyah yang sedang tidur pun ketika pelaksanaan sholat witir itu dibangunkan oleh baginda Nabi. Ini berarti sesuatu yang tentu penting untuk baginda Nabi dan juga untuk kita sebagai umat. Baik, sebelum melaksanakan dan melanjutkan 2 hadis lagi, barangkali ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu, dipersilahkan. Mangga. Mengerjakan tahajud
Iya, Mbak. Pulaunya pulau apa yang kami mampu untuk mereka itu? Baik. Yang pertama, waktu pelaksanaan sholat tahajud itu adalah di antara sholat isya dan juga sholat subuh. Yang kedua, ada syarat yang kudu bagi orang yang akan melaksanakan sholat tahajud adalah dia harus tertidur. Tertidur ini tidak harus 1-3-4 jam, cukup 1 menit atau 2 menit ya, yang penting tertidur. Ya tertidur, maka itu sudah memenuhi persyaratan. Yang ketiga, pelaksanaan sholat tahajud ini kan di malam hari. Lalu apa yang harus kita baca? Surahnya apa? Kan seperti itu. Surah yang harus itu apa? Secara ketentuan itu tidak dijelaskan harus baca surah apa. Karena Al-Quran semuanya tentu mempunyai keistimewaan tersendiri. Dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, dari juz 1 sampai juz 30, ini adalah ayat-ayat Allah yang semuanya bagus, yang semuanya tentu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Jadi secara khusus ada tidak surah-surah yang harus dibaca dalam sholat tahajud itu secara khusus itu tidak ada. Hanya saja begini, Al-Quran itu nilainya 1 kalau dibaca tanpa wudhu. Jadi kita baca Qurannya ada di meja, lalu kita nggak punya wudhu, boleh tidak baca Quran? Boleh, tapi nilainya 1. Tapi kalau terus kita wudhu, lalu kita baca dengan tenaganya sama, waktunya sama, kemudian jumlah yang dibaca juga sama, maka nilainya per huruf itu bukan 1 lagi, tapi 10. Bisa 100. Ini yang berwudu. Lalu ketika Al-Quran dibaca di dalam sholat, itu lebih besar lagi dibanding dengan Al-Quran dibaca ketika di luar sholat. Nah, kalau tadi pertama kan tingkatannya orang yang baca Quran itu tidak pakai wudu 1, yang ketika pakai wudu itu 10 atau 100. Kalau baca Qurannya di dalam sholat, setelah baca surah Al-Fatihah, kita hafal surah Yasin misalkan, kita baca surah Yasin, maka membaca surah Yasin ketika kita sholat dengan membaca surah Yasin ketika kita tidak sholat, maka nilainya berbeda. Makanya ada tidak secara khusus untuk membaca daripada sholat tahajud atau sholat-sholat yang lain, itu tidak ada secara khusus. Hanya saja tadi perbandingan orang yang membaca Quran di dalam dan di luar sholat itu nilainya berbeda. Kalau di luar sholat itu misalkan 10, kalau yang di dalam sholat itu bisa 100, bisa 1000. Itu perbedaannya atau perbandingannya berkaitan dengan orang membaca Al-Quran. Barangkali itu Mbak. Monggo. Kalau bikin 3 bikin 1 salam boleh? Boleh dibikin 1 salaman. Boleh. Dan waktunya sebentar lagi itu kira-kira yang sholat kira-kira dengan kewartaan atau ingin sekali melaksanakan sholat yang lain, sholat hajat, tahajud atau dan lain-lain. Yang lebih utama itu mana antara yang sholat
Ya. Kalau menurut hadis yang tadi adalah maka sholat witir dalam hal ini, bahwa sholat witir itu autiru qabla an tusbihu, sholat witirlah sebelum melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau kasusnya kita tidur dari jam 11 kemudian bangun jam 4.00, sedangkan sekarang jam 4.05 dan 47 menit sudah waktu sholat subuh, sedangkan buat wudhunya saja kita 1-2 menit, tinggal waktu 2-3 menit saja. Apa yang kita kerjakan? Sholat yang bagus semuanya bagus, hanya saja yang prioritas adalah sholat witir, karena tadi autiru qabla an tusbihu, sholat kerjakanlah sholat witir sebelum engkau melaksanakan sholat subuh. Nah, lalu karena kita sudah terbiasa melaksanakan sholat tahajud misalkan, ya sudah, setelah sholat witir kita sholat tahajud gitu. Setelah sholat witir kita sholat tahajud, padahal sudah waktunya sholat subuh, ya nggak apa-apa. Walaupun sudah waktu masuk sholat subuh, tapi tadi kita prioritaskan adalah sholat witir setelah sholat witir. Iya, monggo. Pada saat melaksanakan sholat witir itu bagaimana niatnya Pak Ustaz? Ya, kalau biasanya di sholat tarawih itu, kalau di saya itu Bilalnya tuh nyebutin as-sholatu sunnatal witri rakaataini jami'a rahimakumullah, itu ketika 2 rakaat. Kemudian ketika 1 rakaat as-sholatu sunnatal witri as-sholatu sunnal witri mustaqbil as-sholatu sunnal witri ma'al kunuti, biasanya itu Bilal itu biasanya menyampaikan itu. Tapi kalau kita melaksanakan sholat witir 2 rakaat, berarti sholli sunnatan witri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau itu kan 2 rakaat. Kalau yang 1 rakaatnya berarti usuli sunnatan witri mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi cukup itu saja. Iya, iya, sama-sama. Jadi boleh 2-1 atau 3 langsung juga boleh. 3 langsung. Kalau 11 langsung mah jangan. Nanti lupa kalau 11 langsung. Baik. Ada perbedaan antara masjid dan juga bukan masjid. Perbedaannya diantaranya adalah ketika tanah itu digunakan untuk masjid, ya maka tanah itu jadi masjid. Ini ketika pembangunan awalnya dulu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, awalnya musola. Kemudian setelah banyak warganya, masyarakatnya, akhirnya ayo kita sepakati jadi masjid. Ya, banyak kan di wilayah kita yang seperti itu. Itu masjid. Itu pertama berkaitan dengan niat pembangunan itu, tanah itu untuk apa terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah ini di gedung. Di ruko kadang-kadang. Di ruko kan banyak kalau di Jakarta. Jangan di Jakarta, di Harapan Indah itu ada.
di Ruko Harmoni di Harapan Indah. Jadi saya pernah khotib Jumat itu di ruko. Jadi ruko ada lantai 3, lantai 1 itu kantor, lantai 2 itu kantor, lantai 3 buat masjid. Itu dulu Ruko Harmoni. Sekarang sudah ada masjidnya yang di Harapan Indah itu. 2016 2017 saya dapat jadwal di situ. 3 bulan sekali saya ngisi di situ. Itu di ruko. Ya, maka ketika ruko itu kemudian diniatkan untuk masjid, maka itu kategori masjid. Ketika sudah dibangun ruko, lalu kita sepakati bahwasanya ini masjid, maka ini sudah kategori masjid. Nah, ketika kita sholatnya di lantai 2, di lantai 1, ya berarti bukan masjid. Lantai 2 dan lantai 1 itu berarti bukan masjid. Yang masjid itu tadi yang sudah disepakati tadi sama pengurusnya atau sama pengembang atau pengurus yang punya ruko tersebut. Nah, sekarang kalau di kota-kota ini, ya jangan di kota, di Bekasi juga sama, agak unik ketika pelaksanaan sholat itu. Jadi pelaksanaan sholat Jumat itu kan sebenarnya itu di Masjid Jami. Itu di Masjid Jami dan ada beberapa ketentuan persyaratan, sehingga ada beberapa wilayah yang ada beberapa gedung yang itu kalau hari Jumat itu digunakan untuk sholat Jumat. Kalau hari Jumat. Kalau hari biasa ya digunakan untuk meeting, untuk olahraga dan lain sebagainya. Itu kan ada yang di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan saya pernah mendengar dari senior saya yang tinggal di Mustika, dan beliau ini atase di Kementerian Pendidikan di Riyadh, Arab Saudi. Lalu setelah 4 tahun selesai ke Indonesia lagi, dan dia mengatakan begini, di salah satu gedung yang ada di Jakarta, uniknya ketika Jumat itu untuk Jumatan, ketika Minggu untuk kebaktian gitu. Ada yang sebenarnya begitu. Jadi multifungsi lah. Kalau hari Jumat untuk Jumatan, kalau hari Minggu untuk kebaktian. Jadi kalau ada pesta nikahan ya buat acara pernikahan. Jadi ada yang semacam itu. Kita lah sekarang di era yang sekarang. Di era yang sekarang. Nah, itu ya tentu jawabannya adalah perlu banyak referensi dan perlu banyak musyawarah dan mudzakarah berkaitan dengan apakah itu kategori masjid atau tidak kategori masjid. Nah, balik ke dalam pertanyaan bahwa ketika suatu tempat itu di awalnya sudah diwakafkan untuk masjid, maka tempat itu adalah masjid. Apapun bentuknya, tidak harus bangunan semacam ini. Kalau kita lihat di beberapa media sosial bagaimana orang-orang yang ada di Afrika, sebagian Afrika itu kan banyak yang Muslim, mereka masjid itu hanya pakai tali saja. Itu bukan 1000 tahun yang lalu ya. Sekarang mereka masjid itu pakai tali saja, tulis masjid, di pohonnya tulis masjid. Itu semacam itu. Itu seperti itu. Di Mali, di Ethiopia, di negara-negara yang miskin lah, itu tulisan masjidnya hanya ditempel di pohon, ini masjid, lu dikasih garis pakai tali. Dan itu bukan 100 tahun yang lalu, itu sekarang 2022 2023. Itu kan ada beberapa YouTuber yang kemudian menggalang dana untuk membangun masjid di sana karena tadi masjidnya hanya pakai tali saja. Dan itu kategori masjid atau bukan? Itu masjid. Kalau sudah disepakati bahwa ketika wakaf diwakafkan itu masjid, walaupun tidak ada bangunannya, tetap itu masjid. Dan ketika kita duduk di situ, tetap mendapat kesunahan tahiyatul masjid, mendapatkan kesunahan i'tikaf. Ketika kita sholat sunnah di situ ya berarti sah sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau sekarang di Al-Mujahidin kita sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh tidak? Boleh, ya hanya saja tidak mendapatkan sunnahan tahiyatul masjid.
Masa orang sholat dilarang kan begitu kan? Jadi boleh saja, tapi tidak mendapatkan sunnah tahiyatul masjid karena ini bukan masjid, ini musola gitu. Yaitu bedanya antara musola dan masjid. Kalau musola tidak ada tahiyatul musola gitu, tahiyatul musola. Nah, jadi berkaitan dengan apakah kita nanti sholat sunnah disunnahkan ketika di masjid dalam gedung, maka dilihat dulu gedung itu ada berapa lantai, ada 4 lantai, maka lantai mana yang itu diwakafkan untuk masjid. Kalau lantai 4 berarti di lantai 4 saja yang boleh kita untuk sunnah melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau i'tikaf di dalam masjid. Dan nanti berkaitan dengan masjid tentu banyaklah kita diskusi, banyak kita, apalagi sholat Jumat sangat-sangat banyak sekali untuk yang sekarang. Monggo untuk sudah masuk. Baca surah setelah surah Al-Fatihah ya. Oh, doa iftitah. Baik. Sholat sunnah dan sholat wajib itu secara rukun sama. Rukunnya itu ada yang 13, ada yang 17. Sebenarnya 13 dan 17 itu sama. Yang pertama adalah takbir, yang kemudian membaca surah Al-Fatihah. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira itu hukumnya sunnah. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Artinya boleh dibaca, boleh tidak. Tapi kalau artinya gini, kalau dibaca lebih bagus. Kalau tidak juga ya nggak apa-apa lah istilahnya. Bukan rukun. Itu Allahu Akbar kabira bukan rukun. Lalu yang selanjutnya setelah surah Al-Fatihah, kalau imam buru-buru tidak baca surah misalkan setelah waladhdallin amin langsung ruku, boleh tidak? Boleh. Baca surah setelah surah Al-Fatihah itu bagian daripada sunnah juga. Tapi ya kita nggak ketemulah seperti itu. Pasti walaupun surah Al-Ikhlas atau surah yang satu ayat pun tetap dibaca biasa. Kemudian ketika ruku itu kita ruku disunnahkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Saya nggak bisa baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Saya bacanya Allah saja. Boleh tidak? Boleh. Begitu. Saya nggak bisa baca Allah. Saya bisanya ya udah diam aja. Boleh. Kenapa? Karena yang wajibnya rukunya, bukan bacanya. Yang wajibnya rukunya dan tumakninanya. Kalau bacanya sunnah. Iqtidal juga sama. Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul. Aduh, saya kebanyakan bacanya nggak hafal. Saya bacanya bismillahirrahmanirrahim. Boleh tidak? Boleh. Saya nggak bisa baca bismillah juga. Ya udah nggak usah baca. Yang penting iqtidal saja. Karena iqtidalnya wajib, bacanya sunnah. Kan seperti itu. Tapi kan mas saya bismillah nggak hafal gitu, sudah masuk Islam sudah 3 bulan misalkan, apalagi Islamnya dari lahir kan seperti itu. Artinya ada rukun qauli yang wajib dan harus dibaca itu adalah takbir, surah Al-Fatihah, sama tahiyat dan salam.
Selebihnya itu adalah tidak wajib. Yang wajib itu takbir, baca Al-Fatihah, tahiyat dan salam. Selebihnya tidak. Itu rukun qauli, rukun yang harus diucapkan itu 4 saja. Kalau selebihnya kayak baca surah setelah surah Al-Fatihah, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih, itu nggak hafal nggak apa-apa, nggak dibaca. Terus kita nggak hafal lagi baca duduk di antara 2 sujud, Rabbi fili warhamni wajibuni warfani warzuqni, kita nggak hafal, ya sudah duduk saja nggak apa-apa. Karena tadi rukun qauli hanya 4 yang wajib dibaca, takbir, Al-Fatihah, tahiyat sama salam. Selebihnya sunnah. Itu rukun qauli. Kalau rukun fi'li wajib semuanya. Rukun fi'li itu rukun gerakan. Gerakan berdiri, gerakan ruku, gerakan i'tidal, gerakan sujud, gerakan iftiros, gerakan sujud lagi, itu wajib adanya. Gerakannya wajib, bacaannya sunnah, gitu. Itu berkaitan dengan sunnah wajib ya. Tapi ya masa ya istilahnya kita baca subhanallahil a'la saja nggak sempet gitu kan seperti itu. Ketika kita bangun dari yang sederhana, oh takbirnya ya. Jadi sunnah mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan itu ketika yang pertama itu ketika takbir yang pertama. Kemudian ketika akan ruku. Ketika akan ruku, ketika bangun dari ruku. Ketika bangun dari ruku dan ketika kalau sujud tidak akan sujud. Di rakaat pertama betul itu tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Rakaat kedua kita disunnahkan mengangkat tangan. Setelah tahiyat awal terus Allahu Akbar kita angkat tangan lagi. Nah, misalkan ini di rakaat pertama, rakaat ketiga karena kita refleks gitu misalkan mengangkat tangan. Kalau refleks ya nggak apa, nggak masalah gitu. Nggak masalah. Nah, lalu kalau disengaja itu makruh. Kalau disengaja, kalau refleks kan kadang ya tadilah lupa seolah-olah kita kayak rakaat kedua gitu biasa diangkat tangan. Kalau disengaja makruh. Artinya kenapa makruh? Karena ya tadi gerakan-gerakan yang tidak disunnahkan itu kan sesuatu yang dimakruhkan. Kita cenderung tertib lah kalau sholat, ya. Untuk kalau gini, kalau niatnya dia takbir Allahu Akbar juga itu tidak makruh. Tapi begini, yang makruhnya begini. Biasanya ini terjadi di masjid yang jamaahnya banyak. Jadi imam sudah pakai mic. Lalu ada makmum, biasanya muazin atau bilalnya nyambungin imamnya. Allahu Akbar, terus imam yang makmum tadi suaranya kenceng seperti kencengnya imam. Tujuannya supaya jamaah yang saf kedua, 3, 4, 5, 6 itu mendengar. Padahal imamnya sudah pakai ini. Itu makruh. Nah ini kadang nggak tepat nih di masjid-masjid gitu. Ya, bukan at-taqwa saja, banyak. Bukan at-taqwa saja, banyak. Jadi yang dimaksud dengan apa namanya ya? Orang yang di sini itu tidak makruh itu kalau imamnya tadi itu nggak kedengeran sampai belakang. Ini imamnya sudah pakai mic, lalu ada orang nyambungin pakai mic juga. Tapi begini, ini kan
pendapatnya artinya begini. Makruh ini ada yang sunnah, ada yang wajib, itu pendapat. Jadi tidak mesti harus kemudian wah di sana salah, tidak mesti. Saya baca dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah, syarah daripada Arba'in Nawawi, itu makruh. Jadi bukan kata saya. Saya baca dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah, ini syarah dari Arba'in. Dan di situ kategorinya orang yang imamnya sudah kedengeran sampai belakang lalu ada makmumnya nyambungin, itu makruh. Artinya kalau ada kitab dan referensi yang lain mungkin boleh. Artinya kita nggak bisa kemudian mengklaim oh saya benar dia salah. Tidak boleh. Kenapa? Karena masing-masing punya referensi. Saya referensinya tadi dari syarah Arba'in dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Jadi bukan kata saya, tapi kata kitab Jawahir tadi. Jadi mungkin ada masjid yang tadi imamnya pakai mic, tetap tadi muazzinnya pakai mic lagi gitu. Oh itu boleh kok, saya baca dalam kitab ini misalkan. Ya berarti nggak apa-apa, kan seperti itu. Jadi yang nggak boleh dia nyalahin orang tapi nggak punya dasar. Itu yang nggak boleh gitu. Jadi kalau punya dasar, oh itu makruh, saya punya dasar kok. Nah saya bisa ngomong makruh karena punya dasar gitu, nggak kemudian sekedar menyampaikan. Jadi intinya berkaitan dengan takbir tadi, betul saya ingat itu dalam Jawahir Al-Lu'lu'iyah di Syarah Arba'in. Nah itu kan konteksnya itu dulu imamnya nggak ada mic, jadi yang makmum di belakang nggak kedengeran, apalagi imamnya sudah sepuh gitu. Makanya ada apa namanya, muasid lah orang yang menyampaikan gitu. Nah tapi sekarang sudah pakai mic sekarang. Ya itu tentu ada referensi yang lain saya kurang paham. Tapi referensi saya tadi, setahu saya itu makruh. Setahu saya itu makruh. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.